Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlayla NPM 1702040069. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan dan motivasi merger dari beberapa bank syariah di Indonesia. Bentuk kepemilikan perusahaan yaitu kepemilikan tunggal dan kepemilikan kemitraan. Kepemilikan tunggal yaitu perusahaan yang dimiliki, dijalankan atau dioperasikan dan dibiayai oleh hanya satu orang saja. Sedangkan kepemilikan kemitraan adalah beberapa individu yang mendirikan suatu usaha bersama, sehingganya tanggung jawabnya pun bersama. Kepemilikan tunggal ini terdapat keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan kepemilikan tunggal yang pertama mudah dibuat karena perusahaan ini hanya dimiliki dan didirikan hanya satu orang saja. Yang selanjutnya semua keuntungan dimiliki pemilik, jelas karena di sini perusahaan tersebut adalah hanya milik satu orang, yaitu pemilik tersebut, sehingga keuntungannya semuanya untuk pemilik usaha tersebut. Yang selanjutnya kontrol langsung bisnis. Karena memang yang mendirikan dan yang memiliki itu hanya satu orang, jadi orang tersebutlah yang melakukan kontrol langsung terhadap bisnis yang dijalaninya, baik itu ke karyawan atau ke tingkatan-tingkatan bawahnya. Yang selanjutnya bebas dari peraturan pemerintah, karena kepemilikan tunggal ini tidak terlalu memerlukan landasan hukum yang cukup berat seperti kepemilikan kemitraan, karena memang di sini hanya mengatur tentang kepemilikan satu orang saja, seperti itu. Jadi tidak ada peraturan-peraturan tentang hak-hak orang lain, karena memang perusahaan ini hanya milik pribadi, seperti itu. Mungkin peraturan-peraturannya yang berlaku yaitu terkait teknis perusahaan dan pengelolaan karyawan dan segala macamnya. Untuk kepemilikan pribadinya tidak ada pajak khusus. Nah, keuntungan dari bisnis atau kepemilikan perusahaan tunggal ini tidak ada pajak khusus di dalamnya. Lalu kemudahan pembubaran, karena memang didirikan sendiri, ketika memang hendak dibubarkan pun tidak terlalu sulit, seperti itu. Untuk kekurangannya, kewajibannya yang tak terbatas. Jadi pemimpin atau pemilik perusahaan tersebut bisa berlaku otoriter atau wewenang karena memang kewajibannya tidak terbatas. Keahlian manajerial yang terbatas tentu saja, karena kepemilikan tunggal ini pemiliklah yang menjadi manajer sekaligus di usaha tersebut, sehingganya tidak ada tenaga ahli gitu yang melakukan proses manajerial di perusahaan tersebut, langsung dari pemiliknya. Yang selanjutnya, kerugian adalah tanggung jawab pemilik. Ya karena memang hanya satu orang yang memiliki, jadi kerugian tersebut ya pemilik tersebutlah yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, bisnis yang tidak stabil, karena memang dijalankan oleh satu orang. Dalam bisnis itu biasanya akan tidak stabil karena kurangnya power dari pemilik perusahaan tersebut. Kesulitan menemukan karyawan yang berkualitas, tentu karena di situ tidak ada struktur yang terlalu jelas terkait rekrutan karyawan, karena memang dia sendiri, pemilik tersebut sendiri yang menentukan karyawan-karyawannya, tidak dibantu oleh bagian ahli yang lainnya, karena memang perusahaan tersebut perusahaan yang didirikan oleh dia sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya yakni perusahaan kemitraan. Kemitraan ini adalah asosiasi atau beberapa individu yang memiliki keinginan dan niat bersama untuk membentuk suatu perusahaan, sehingganya perusahaan tersebut berdiri tidak hanya milik satu orang saja, melainkan 2 sampai lebih dari 2 orang yang memilikinya. Kelebihan bisnis kemitraan yang pertama, kebebasan relatif
dari kendali pemerintah. Yang selanjutnya tidak ada pajak khusus juga di sini. Selanjutnya fleksibilitas, karena memang perusahaan ini didirikan oleh banyak orang, jadi untuk pengaturannya itu cukup mudah penempatannya karena sudah ada poksi-poksi tersendiri dari kemitraan tersebut. Yang selanjutnya keanekaragaman keterampilan dan keahlian, tentu saja karena dalam kemitraan ini terdapat beberapa orang yang bergabung menjadi satu untuk membentuk perusahaan. Tentu saja orang tersebut memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingganya untuk menjalankan perusahaan tersebut sudah memiliki bekal keahlian dari sumber daya manusia pemiliknya itu yang memang sudah beraneka ragam. Selanjutnya ketersediaan modal. Berhubung perusahaan ini didirikan oleh beberapa orang, sehingganya beberapa orang tersebut menghimpun modal yang dimilikannya untuk mendirikan perusahaan tersebut. Kekurangannya kewajiban yang tak terbatas, potensi konflik di antara mitra. Tentu saja ketika kita berusaha menyatukan beberapa pikiran dari beberapa kepala, tentu saja akan terdapat konflik-konflik di situ. Kompleksitas pembagian keuntungan. Jadi pembagian keuntungan di dalam perusahaan, ketika perusahaan tersebut kemitraan itu sangat kompleks karena kita menghitung keuntungan bukan hanya dari milik satu orang, melainkan beberapa orang, sehingga perhitungannya itu sangat kompleks dan harus sesuai poksinya atau harus adil, seimbang, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan di depan dan sesuai dengan bentuk perusahaan apa itu gitu. Kesulitan membubarkan kemitraan karena memang didirikan oleh banyak orang, sehingganya untuk membubarkannya pun cukup sulit di sini karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus difikirkan dan banyak hal-hal yang harus diurus gitu. Untuk contoh perusahaan yang kepemilikan tunggal itu perusahaan perseorangan. Untuk contoh kemitraan itu ada firma, ada CV, ada PT. Untuk selanjutnya perusahaan. Perusahaan ini adalah badan hukum yang tunduk pada hukum negara di mana ia dibentuk. Jadi perusahaan itu merupakan badan hukum yang tunduk pada hukum di mana perusahaan tersebut didirikan, hukum negara di mana perusahaan tersebut didirikan, di mana hak untuk beroperasi sebagai bisnis dikeluarkan oleh piagam negara. Jadi untuk setiap negara itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda terkait perizinan operasional suatu perusahaan. Kelebihan yang pertama, tanggung jawab terbatas karena tadi dia diatur oleh ketentuan negara, undang-undang. Jadi tanggung jawabnya terbatas gitu kelebihannya. Jadi dia itu ada alurnya, ada garis yang dia ikutin, seperti itu kelebihannya. Kemudahan mentransfer kepemilikan. Ya, perusahaan itu mudah untuk mentransfer kepemilikan. Ketika emang perusahaan tersebut sudah terbuka, biasanya transfer kepemilikan itu bisa melalui pembelian saham, seperti itu. Terus kehidupan tanpa batas, pengurangan pajak dan kemampuan untuk menarik pembiayaan. Itu kelebihan dari perusahaan. Untuk kekurangannya, pajak penghasilan berlipat ganda. Karena memang perusahaan itu diatur oleh peraturan negara masing-masing, biasanya terdapat pajak penghasilan dari setiap negara gitu, berbeda-beda. Misalkan di Indonesia, perusahaan itu tunduk pada peraturan mengenai pajak perusahaan. Yang selanjutnya, biaya dan kompleksitas formasi. Biaya cukup tinggi untuk pengelolaan dari perusahaan. Lebih banyak pembatasan pemerintah karena memang ketika kita menjalankan suatu perusahaan dan emang perusahaan di suatu negara itu harus tunduk pada peraturan negara tersebut, kekurangannya biasanya lebih banyak pembatasan dari pemerintah, seperti itu.
Terdapat juga bentuk bisnis khusus, yaitu perusahaan warlaba dan joint venture seperti itu. Terdapat juga salah satu bentuk kepemilikan perusahaan di mana perusahaan tersebut yang awalnya hanya dimiliki oleh satu kelompok atau satu orang saja, sekarang menjadi suatu perusahaan besar yang dimiliki oleh beberapa orang dan beberapa kelompok, yakni perusahaan yang telah melalui proses merger seperti itu. Selanjutnya yaitu analisis merger, motivasi analisis merger. Nah, di sini saya akan menganalisis merger bank BUMN syariah, tingkatkan efisiensi dan daya saing. Kementerian BUMN di sini memiliki beberapa motivasi untuk melakukan penggabungan beberapa bank syariah yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN, dikarenakan diharapkan ketika terjadinya merger antara perusahaan-perusahaan bank syariah tersebut nantinya akan mencapai satu titik atau tingkatan atau pencapaian yang lebih besar lagi terkait bank syariah di Indonesia ini. Yang pertama, di Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Nah, ketika memang bank syariah tersebut akan dijadikan satu menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, maka diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait bank syariah. Yang pertama itu. Kedua, ketika memang bank syariah yang jumlahnya belum terlalu banyak seperti bank konvensional ini bisa bergabung menjadi satu kekuatan baru, diharapkan bank syariah itu eksistensinya tidak kalah dengan bank konvensional. Mengingat di Indonesia ini memang penduduk mayoritas muslim dan kesadaran masyarakat Indonesia terkait penggunaan lembaga-lembaga keuangan syariah sudah mulai meningkat. Jadi masyarakat muslim Indonesia sudah mulai sadar. Seperti dikutip dari Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Hal ini dirasa selaras dengan tujuan OJK untuk membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing dan bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik serta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan Indonesia. Terlepas dari yang telah saya sampaikan tadi, menurut Komisioner OJK Wimbo Santoso memang merger dan akuisisi dari perbankan bank-bank syariah ini untuk menjadi satu itu bisa meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya saing bank syariah dengan bank-bank konvensional, sehingganya bank syariah ini akan memiliki satu kekuatan utama dan dunia perbankan akan lebih sehat seperti itu. Yang selanjutnya, menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Menteri BUMN Erick Thohir, Erick mengatakan pemerintah sudah merencanakan dengan matang pembentukan bank umum syariah terbesar pertama di Indonesia itu. Dengan penduduk mayoritas muslim, Erick menilai potensi perbankan syariah masih sangat besar sekaligus memberikan opsi bagi masyarakat atau dunia usaha yang lebih nyaman menggunakan sistem perbankan syariah. Jadi Erick mengatakan pemerintah itu sudah matang dalam hal pembentukan bank umum syariah di Indonesia ini melalui proses merger dan akuisisi tadi. Karena potensi perbankan syariah masih sangat besar, jelas. Karena apa? Karena kembali tadi bahwa di Indonesia ini mayoritas penduduk adalah muslim. Seperti itu. Dan untuk memberikan
opsi lain kepada masyarakat terkait dengan pelayanan atau sistem perbankan yang lebih baik gitu. Jadi menambah opsi bagi masyarakat yang akan menggunakan atau melakukan transaksi di dunia perbankan. Motivasi merger dari BUMN untuk membentuk Bank Umum Syariah ini jika dilihat dari materi motivasi merger yang lalu, yakni Kementerian BUMN melihat peluang yang lebih baik lagi ketika bank syariah tersebut bergabung menjadi satu dan membentuk satu kekuatan baru yang lebih besar dan lebih global, tingkatannya nasional seperti itu. Yang selanjutnya yakni aliansi strategis, karena baik satu bank dengan bank lainnya memiliki keahlian-keahlian yang berbeda. Tentu saja ketika bergabung maka akan membentuk suatu keahlian yang lebih kompleks, kekuatan yang lebih besar lagi seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.